Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pengajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab terkait dengan keikhlasan dan menghadirkan niat pada setiap amalan. Pembahasan tentang ikhlas ini termasuk pembahasan yang cukup panjang, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Dialah yang menentukan amal kita bernilai ataukah tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bagaimana tingkatan-tingkatan keikhlasan itu, bahwa keikhlasan itu ada pada diri seseorang dan dia berlevel-level, bertingkat-tingkat, dan masing-masing tingkat mempunyai keutamaan tersendiri. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan juga dari faedah keikhlasan yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa seseorang tidak sepantasnya untuk meremehkan suatu amalan, walaupun dia adalah amalan yang ringan, walaupun dia adalah amalan yang kecil kita pandang. Karena bisa jadi amalan yang kecil dengan niat yang tulus, maka dia berbuah besar di sisi Allah. Sebaliknya, ada amalan yang besar namun karena niatnya yang tidak lurus, maka dia bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan kisah-kisah di dalam hal ini, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang dengan amalannya maka dia bisa mendapatkan keberuntungan walaupun itu kecil. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada orang yang masuk ke dalam surga
karena sebab dia menyingkirkan duri dari jalan. Ini kira-kira amalannya amalan besar atau amalan kecil ini? Amalan kecil kan? Menyingkirkan duri dari jalan. Tapi justru karena sebab itu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yang dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia singkirkan gangguan dari jalan. Tatkala dia berjalan lewat di sebuah jalan, dia melihat ada duri yang membahayakan manusia. Maka dia pun bertekad untuk menyingkirkan duri tersebut. Dalam keadaan tidak ada orang yang memperhatikan dia, dalam keadaan tidak ada orang yang melihat dia, berarti dia melakukan amalan itu betul-betul tulus karena Allah. Tidak ada yang melihat dia, dan tentu dia tidak mengharapkan pujian dari orang. Betul-betul semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab amalan itu Allah melihat dia, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Dan di dalam surga dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa semata dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab amalan tulus yang dia lakukan tadi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekali lagi, yang namanya keikhlasan itu bukan perkara yang ringan. Dia perkara yang besar. Dia perkara yang berat. Sebab terkadang niat kita bisa berubah-ubah. Niat kita terkadang bisa berubah-ubah. Dan syaitan mengambil peran di dalam hal ini untuk bisa menjatuhkan manusia dari keikhlasan itu. Oleh karena itu, kita butuh kiat-kiat untuk bisa ikhlas dalam beramal. Nah, di sana para ulama menyebutkan ada kiat-kiat yang dengannya kita akan bisa menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam setiap ucapan dan amalan kita. Apa saja itu jamaah sekalian? Yang pertama, dari kiat yang bisa menumbuhkan keikhlasan adalah muraqabatullah. Muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah tersendiri sebenarnya, tapi dia bisa membantu kita untuk mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap ucapan, dalam setiap amalan, dalam setiap gerak-gerik kita. Kita merasa Allah memperhatikan kita, kita merasa Allah mengawasi kita, kita merasa Allah tahu semua yang kita lakukan. Ini muraqabatullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, dan Allah Maha tahu berkhianatnya pandangan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah Maha tahu, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian. Dan muraqabatullah ini adalah jenjang ihsan yang paling tinggi di dalam agama. Agama kita itu ada 3 tingkatan, Pak. Islam, iman, dan ihsan. Yang paling tingginya ihsan. Makanya dalam hadis Jibril, tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang 3 perkara. Tentang Islam, iman, ihsan. Tentang Islam Nabi jawab dengan 5 rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Tentang iman Nabi jawab 6 rukun keimanan: iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, tentang ihsan Nabi ditanya, akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan.
Ini yang paling tingginya. Sebab orang yang sudah ihsan berarti dia sudah Islam dan sudah beriman. Ini jenjang yang lebih hebat lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini luar biasa sudah ibadahnya ini. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa jenjang yang seperti ini, karena tidak bisa orang bisa pada jenjang ini, hanya orang-orang tertentu saja. Kalau kamu belum bisa seperti ini, maka yakinilah, imanilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kamu, sedang memperhatikan kamu. Nah, inilah jenjang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, seseorang kalau dia merasa segala amalannya diawasi oleh Allah, dan dia tahu bahwa Allah bukan hanya tahu amalan-amalan zahir, tapi Allah tahu apa yang tersimpan di dalam batin kita. Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Maka dari sini akan membantu kita untuk semakin ikhlas di dalam beramal. Sebab apa? Allah tahu. Kita misalnya bermaksud dengan maksud yang buruk dalam amalan kita, Allah tahu. Kita misalnya mengharapkan pujian, ingin dilihat oleh orang dalam beramal, riya dan sum'ah, Allah juga tahu. Maka dari sini akan tumbuh keikhlasan itu. Betul-betul kita fokuskan amalan kita ini karena Allah, lillah, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, ibaratnya orang yang bekerja lah. Tatkala dia bekerja, diawasi oleh bosnya. Kira-kira bagaimana pekerjaannya itu? Ya, tentunya akan semakin giat, akan semakin lincah dia. Kenapa? Ada bos yang memperhatikan. Bahaya kalau dia kerjanya asal-asalan, karena ada yang memperhatikan. Nah, sama tatkala kita beramal, iya, sama tatkala kita melakukan suatu perbuatan di dunia ini, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita akan semakin baik dan kita akan semakin takut kepada Allah tatkala mau melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Allah Maha tahu. Allah perhatikan kita, Allah melihat kita. Ketika ada keinginan untuk melakukan kejahatan, maka dia pun memikirkan hal tersebut. Dia akan memikirkan dampaknya, dan dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat dia, dan Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya manakala Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia. Maka ini akan membantu seseorang untuk semakin ikhlas di dalam beramal. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dari kiat yang bisa membantu kita ikhlas di dalam melakukan amalan, dan ini mungkin sudah pernah kita sebutkan juga, yaitu kitmanul amal, menyembunyikan dan berusaha menyembunyikan amalan. Ini para jamaah sekalian, berusaha untuk sebisa mungkin agar amalan yang kita lakukan jangan sampai dilihat oleh orang, jangan sampai diketahui oleh orang. Iya. Dan ini pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al." Kata Nabi, barang siapa yang mampu untuk dia mempunyai amalan yang soleh, amalan yang dia sembunyikan, mampu dia lakukan itu, maka hendaknya dia lakukan, kata Nabi. Barang siapa yang mampu memiliki amalan yang tersembunyi, maka hendaknya dia lakukan amalan itu. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah cinta kepada orang yang suka menyembunyikan amalannya. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba yang dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia merasa cukup, tidak butuh kepada orang lain, dan dia pun adalah orang yang suka menyembunyikan amalannya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya sangat banyak pujian orang-orang yang beramal itu dalam keadaan tidak ada orang yang tahu. Mungkin kita masih ingat hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Disebutkan 7 golongan, 2 diantaranya yang ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang dia bersedekah dengan suatu sedekah, saking ikhlasnya dalam bersedekah, tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking ikhlasnya itu. Yang kedua, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dan seseorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saking ikhlasnya dia dalam berzikir, maka tak terasa air mata pun berlinang karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seorang diri, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Keutamaannya apa? Mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikianlah para ulama salaf dahulu. Ulama-ulama terdahulu, Pak, mereka sangat sering dalam suatu riwayat, disebutkan dalam riwayat, mereka menyembunyikan amalannya. Bahkan ada di antara ulama salaf, ulama terdahulu, yang dia disebutkan dalam biografinya berpuasa selama 40 tahun. Berpuasa selama 40 tahun dalam keadaan istrinya saja tidak tahu bahwa dia berpuasa. Hah? Dalam keadaan istrinya saja tidak tahu kalau dia sedang berpuasa. 40 tahun lamanya. Bagaimana bisa begitu, istrinya tidak tahu? Nah, kan orang yang paling tahu tentang kita itu Pak, istri kita, ya kan? Tapi ini dia berpuasa, istrinya saja tidak tahu. Nah, disebutkan bagaimana bisa dia menyembunyikan amalannya itu hingga istrinya tidak tahu. Jadi orang ini, ya, pas mendekat waktu subuh dia makan sahur, Pak, dalam keadaan istrinya sedang tertidur. Tidak tahu istrinya kalau suaminya sedang berpuasa. Kemudian setelah itu pagi-pagi dia berangkat kerja, istrinya kasih bekal, ya, di perjalanan, karena biasanya suaminya datang pas maghrib, dikasih bekal. Dibawalah bekal tersebut. Tapi suaminya ini setiap kali membawa bekal itu, ketemu fakir miskin, maka dia berikan kepada fakir miskin, karena dia sedang berpuasa. Istrinya tidak tahu. Kemudian dia pulang dari kerja pas mau maghrib, istrinya sudah siapkan makanan. Dikira istrinya ini makan malam biasa, tapi ketika itulah suaminya sedang berbuka. Dan itu berjalan selama 40 tahun, istrinya tidak tahu bahwa dia sedang berpuasa. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang menyembunyikan amalannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kisah yang lain disebutkan dari salah seorang ulama, bahkan masih merupakan cicitnya Rasulullah, yang bernama Ali bin Husain Zainal Abidin. Ini masih cicitnya Rasulullah SAW, Ali ibnul Husain ibni Ali ibni Abi Talib, cicitnya Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Ali Zainal Abidin ini, beliau di suatu malam, di setiap malam kalau sudah tiba tengah malam, beliau suka mikul gandum, Pak, mikul gandum. Ya, karena kalau orang Arab itu kan makanannya bukan, makanan pokoknya bukan beras kayak kita. Makanan pokoknya gandum, Pak. Nah, Ali Zainal Abidin biasa mikul gandum. Mikul gandum dibawa kemana? Diletakkan di depan pintu rumah orang-orang miskin di malam hari. Kenapa beliau lakukan di malam hari? Alasannya karena supaya orang tidak ada yang lihat.
bahwa cicitnya Rasulullah sedang bersedekah, maka dia lakukan di malam hari. Nah, Ali Zainal Abidin ini sebenarnya punya budak. Dia tidak suruh budaknya. Kenapa? Karena dia tidak mau budaknya tahu amalan dia. Bahkan dia sembunyikan dari budaknya. Nah, orang baru tahu, Pak, bahwa Ali Zainal Abidin ini orang yang suka bersedekah di malam hari pas dia meninggal dunia. Pas dia meninggal dunia, ya, tidak ada pada malam hari itu dan seterusnya seseorang yang meletakkan gandum di depan pintu rumah orang-orang miskin saat dia meninggal dunia. Barulah orang tahu, oh ternyata selama ini yang menyumbang, yang memberikan beras, yang memberikan gandum adalah Ali Zainal Abidin. Dan tatkala dimandikan, itu di punggung beliau ada warna hitam. Kenapa? Ya karena mikul gandum tadi, Pak, tiap malam seperti itu. Nah, subhanallah, barulah orang tahu ternyata selama ini yang membagikan gandum kepada orang-orang miskin diletakkan di depan rumahnya adalah Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat, ya, para ulama terdahulu mereka sangat, ya, antusias untuk bisa menyembunyikan amalannya. Berbeda dengan orang sekarang, ya, justru bagaimana bisa berusaha memamerkan amalannya. Di saat mereka berusaha menyembunyikan amalannya, pada hari ini sebagian orang justru mau pamer dengan amalannya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Padahal amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara tersembunyi. Kenapa? Karena itu lebih dekat dengan keikhlasan. Ini para jamaah sekalian. Makanya pesan Nabi, kalau kamu mampu ada amalan yang kau lakukan dan tersembunyi kau lakukan, maka lakukanlah. Ya tentunya kalau amalan tersebut yang memang tidak disembunyikan, tidak bisa disembunyikan, ya mau apa lagi? Salat berjamaah misalnya, tidak mungkin kita sembunyikan, ya kan? Ya salat berjamaah ya memang nampak. Nah, haji dan umroh ya tidak mungkin bisa kita sembunyikan. Bagaimana caranya mau haji dan umroh secara sembunyi-sembunyi? Tidak bisa. Nah, tapi ada sebagian amalan-amalan yang memang kalau dilakukan mampu kita sembunyikan. Seperti berzikir kepada Allah, ya kan? Bersedekah mampu kita sembunyikan. Maka kalau kita mampu untuk melakukan sebagian amalan, kita lakukan secara tersembunyi, maka lakukanlah, sebab itu lebih dekat dengan keikhlasan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang bisa membantu kita untuk ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang bisa membantu kita dalam mengikhlaskan amalan, hal yang ketiga adalah hendaknya kita merasa kurang dan terus kurang dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Kita merasa kurang, kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan amalan yang kita kerjakan ini. Nah, sebab kalau orang sudah merasa kenyang dengan amalannya, sudah merasa cukup dengan amalannya, inilah yang menyebabkan dia merasa sombong dengan amalannya, dan dengan itu luntur keikhlasannya di dalam beramal. Iya. Kenapa? Dia merasa, oh amalan saya sudah terlalu besar. Saya sudah haji ini. Saya Ramadan kemarin sudah 30 hari saya puasa. Oh saya sudah bersedekah dengan hal yang banyak. Dia banggakan amalannya itu. Nah, sehingga dia merasa apa? Merasa sudah cukup. Kayaknya sudah bisa saya memilih surga itu. Nah, kayaknya saya sudah masuk surga ini. Terlalu berprasangka baik dengan dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Padahal konsepnya dalam beramal, seseorang kalau beramal jangan pernah merasa puas dengan amalan kita. Hendaknya kita merasa kurang dan selalu kurang. Karena amal ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan sungguh masih sedikit kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di dalam surga, Pak. Iya. Makanya orang nanti di akhirat
dia akan menyesal. Dia akan menyesal terhadap apa yang telah dia lewatkan dari kehidupan dunianya. Dan itu penyesalan tatkala dia melihat neraka Allah Subhanahu wa taala sedang menyala-nyala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Fajr. Waji'a yauma idzim bi jahannam, akan didatangkan pada hari kiamat neraka jahannam. Yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru sadar, manusia baru ingat, namun tidak berguna lagi sadarnya mereka pada waktu itu. Orang kalau menyesal di akhirat tidak bermanfaat, Pak. Menyesal itu di dunia bisa bermanfaat, karena dengan dia menyesal bisa memperbaiki diri di dunia. Tapi di akhirat penyesalan tinggal penyesalan, tidak berguna lagi. Karena pada hari kiamat harinya menghitung amalan, bukan hari untuk beramal. Bukan hari untuk beramal. Nah ini para jamaah sekalian. Nah disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, andaikan ini ada orang yang semenjak dia lahir langsung sujud kepada Allah. Semenjak lahir, kalau ada orang yang lahir langsung sujud kepada Allah sampai dia meninggal dunia, maka pada hari kiamat pun akan menyesal. Pada hari kiamat pun akan menyesal, kata Nabi. Nah ini orang yang mungkin seumur hidupnya dia beribadah saja, tapi masih menyesal di hari kemudian. Nah bagaimana lagi dengan kita ini, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Iya. Maka kalaupun kita menyesal di hari kemudian, maka jangan sampai menjadi orang yang paling menyesal. Orang yang paling menyesal, Pak, di hari kemudian sangat mengerikan. Nah kalau orang menyesal itu kan di dunia dia menyesal, mungkin dia gigit jarinya sedikit, menyesal dia, tanda penyesalan. Nah di hari kiamat orang menyesal ini dua tangan ini, Pak, masuk ke mulut. Siapa yang sebutkan, Ustaz? Al-Quran yang menyebutkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yauma ya'addu dhalimu ala yadayh, hari tatkala orang zolim menggigit kedua tangannya. Menggigit kedua tangan, Pak. Ini masuk semua ke mulut. Kenapa? Saking menyesalnya dia. Saking menyesalnya dia. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayh yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila wa qad adallani ana dzikri ba'da ijja'ani. Duhai sekiranya, katanya, dahulu aku menjadikan jalanku sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah. Duhai sekiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari jalan Allah. Setelah peringatan itu datang kepadaku, lihat menyesal dia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Maka seseorang dengan amalan yang dia lakukan, dia tidak boleh berbangga dengannya. Bahkan dia harus merasa kurang dan selalu kurang, merasa belum cukup dan belum cukup. Sebab dengan itu dia akan lebih termotivasi untuk melakukan amalan dan dia ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, ya, yang bisa membantu kita untuk ikhlas, hendaknya dengan amalan yang kita lakukan kita merasa khawatir amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ini sifatnya orang yang beriman. Jadi kita itu jangan terlalu pede amal kita pasti diterima oleh Allah, jangan. Justru sifatnya orang yang beriman khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah. Itu sifatnya orang yang beriman. Lihat, Pak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka berdua inilah Nabi Allah Subhanahu wa taala inilah yang membangun Ka'bah yang kita agungkan, yang menjadi kiblat kaum muslimin sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat. Yang membangunnya siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Masjid pertama yang ada di dunia ini. Amalan kecil atau amalan besar ini? Wah, amalan luar biasa kan?
Yang membangunnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bukan sembarang orang, Pak. Nabi yang membangunnya. Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilullah, kekasihnya Allah, dan Nabi Ismail putranya yang juga merupakan Nabi dan Rasul Allah yang soleh. Lihat, setelah mereka berhasil membangun Ka'bah, disebutkan di dalam Quran, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, Pak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah. Mereka berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terima amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihat, kata ulama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih mengkhawatirkan amalannya nanti ditolak oleh Allah. Padahal Nabi ini masih khawatir dia kalau amalannya ini tidak diterima oleh Allah. Makanya inilah sifatnya orang yang beriman. Ketika dia beramal, dia khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Nah, kalau tumbuh kekhawatiran seperti ini, maka ini yang akan membuat kita semakin memperbaiki amalan kita, ya kan? Kita tidak tahu, Pak, amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Maka dengan itu kita akan semakin perbaiki, terus menerus kita perbaiki amalan kita itu, sehingga tidak henti-hentinya kita memperbaiki amalan dan terus melakukan amalan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan juga disebutkan di dalam Quran, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, setelah mereka memberi, setelah mereka menyumbang, setelah mereka bersedekah, apa yang terjadi? Wa qulubuhum wajilah, hati-hati mereka takut jangan sampai sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Annahum ila rabbihim raji'un, dan bahwa mereka pasti akan kembali kepada Tuhan mereka. Ayat ini, Pak, pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Istri tercintanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini ayat diperuntukkan bagi orang yang berdosa, yang dia mencuri, berzina, minum khamar, lalu takut dengan dosanya? Apakah ini yang dimaksud dalam ayat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq. Tidak, bukan itu maksud ayat itu, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu yang dimaksud dalam ayat. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafullah alla tuqbala minhum. Kata Nabi SAW, akan tetapi ayat tersebut diperuntukkan bagi orang yang sholat, bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang bersedekah, dalam keadaan dia khawatir jangan sampai sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Inilah yang dimaksud dalam ayat itu. Subhanallah. Jadi orang alim itu, Pak, orang soleh itu, dia bukan mengkhawatirkan dosanya lagi. Kalau mengkhawatirkan dosa wajar, ya kan? Wajar kan? Dia mengkhawatirkan dosanya wajar. Tapi yang luar biasa itu, kalau dia mengkhawatirkan amalannya jangan sampai tidak diterima oleh Allah. Ini luar biasa. Dia sudah beramal ini, dia sudah beribadah ini, tapi dia masih khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya itulah rahasia mengapa setiap kita beramal, setiap kita beribadah, selalu kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah. Ya kan? Ketika kita sholat, selesai sholat, kalimat yang pertama kita ucapkan apa, Pak? Istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim. Ini habis sholat ini. Kita habis sholat, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji, amalan yang luar biasa kan? Apa dalam Quran? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah.
Apabila kalian telah selesai dari manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis haji ini, nah, habis haji ini kan luar biasa sudah amalannya. Man hajjalillah, barang siapa yang haji karena Allah, falam yarfuth walam yafsuq, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, roja'a kayaumin waladathu ummuh, maka dia kembali sepulang dari ibadah haji sama seperti bayi yang baru lahir, tak punya dosa. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi tetap suruh untuk beristighfar kepada Allah. Jangan merasa, oh saya sudah haji, berarti dosa saya sudah terampuni semuanya, tidak perlu lagi istighfar. Oh tidak begitu Pak. Justru kita, semakin kita beramal, semakin banyak kita istighfar kepada Allah. Makanya Nabi Pak, Nabi kita Muhammad SAW, di akhir hayatnya justru beliau banyak beristighfar kepada Allah. Di akhir hayatnya justru beliau banyak beristighfar kepada Allah. Padahal Nabi itu kurang apa lagi Pak? Orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, orang yang sudah dijamin dengan surga. Tapi Nabi beristighfar juga kepada Allah. Ketika turun ayat sebagai pertanda bahwa ajalnya Nabi SAW sudah mau dekat, turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lihat, innahu kana tawwaba. Ini perintah kepada Nabi, fasabbih, maka bertasbihlah wahai Muhammad, bihamdi rabbik, dengan memuji kepada Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Maka semenjak turun ayat ini, doanya Nabi SAW Pak, ketika ruku dan sujud, biasanya Nabi ucap subhana rabbiyal a'la, kalau sujud subhana rabbiyal azim. Ketika ruku, Nabi rubah sujud dan rukunya, beliau berdoa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doanya Nabi SAW yang beliau ucapkan ketika ruku dan sujud. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan dan betapa butuhnya kita untuk terus memperbaiki niat-niat kita, memperbaiki keikhlasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, membimbing ucapan kita, amalan kita, langkah-langkah kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.